Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, wahai Muhammad. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit saja. Quran surat Al-Isra ayat 85. Di dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jilani dikemukakan sebagai berikut. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ruh. Ruh siapa? Yaitu ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula telah Allah firmankan dalam hadis qudsi yang artinya, Aku ciptakan ruh Muhammad dari cahayaku. Ruh adalah hakikat Muhammad, dan hakikat Muhammad disebut dengan nur. Kenapa disebut nur? Karena bersih dari segala kegelapan. Ruh Muhammad adalah ruh termurni sebagai makhluk pertama dan asal daripada seluruh makhluk di muka bumi ini. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, aku dari Allah dan makhluk lain dari aku. Maka dari itu, bahwa dari ruh Muhammad inilah Allah menciptakan semua ruh di alam lahud, yaitu negeri asal setelah 4000 tahun dari penciptaan ruh Muhammad. Kemudian ruh-ruh tersebut diturunkan ke tempat yang terendah, dimasukkan kepada makhluk yang terendah, yaitu jasad. Jasad itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bumi yang tersusun dari 4 unsur, yaitu antara lain tanah, air, api, dan angin. Setelah diwujudkan jasad itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan ruh darinya ke dalam jasad itu, dan sebagai barang titipan pastinya Allah akan mengambil kembali titipannya itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, dan ketahuilah bahwa ruh itu memiliki perjanjian awal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di negeri asalnya, yaitu alam lahud. Dan isi perjanjiannya adalah ketika Allah bertanya kepada semua ruh itu. Pertanyaan Allah yaitu tertera dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, yang artinya, bukankah aku ini Tuhanmu sekalian? Lalu ruh-ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, benar Engkau adalah Tuhan kami. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Akan tetapi sayang sekali banyak ruh yang lupa dengan perjanjian awalnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka terlena dan betah tinggal di dalam jasad sebagai tempat terendah bagi mereka. Ruh-ruh yang setia dan tetap memegang perjanjian awal, pada hakikatnya mereka tetap berada pada negeri asalnya, yaitu di alam lahud, meskipun badannya di bumi. Namun sangat sedikit orang yang sadar dan berkeinginan pulang atau kembali ke negeri asalnya. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenabian kepada Ruh Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penunjuk jalan dari kesesatan mereka. Nabi mengajak mereka agar kembali dan sampai serta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai manusia biasa, Nabi juga memiliki keterbatasan waktu di dunia ini untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewariskan tugas ini kepada para ulama yang soleh, yang sudah mencapai kesucian ruh dan telah Allah berikan basyirah atau pandangan yang jelas kepadanya. Lalu siapakah mereka itu? Mereka itu adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Para wali Allah sebagai ahli basyirah telah dibukakan mata hatinya atau mata batinnya untuk mengetahui jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang disebut dengan ahli rohani. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit penjelasan tentang apa itu ruh. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kiranya hanya ini yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.